Sederalun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali kita pagi ini bisa bertemu dalam acara podcast Serambi Indonesia bersama Ketua DPRK Banda Aceh, Bapak Farid Nya Umar. Terima kasih Pak Ketua di tengah kesibukannya yang luar biasa, tapi masih bisa menyediakan waktu untuk acara ini. Tentunya kita berharap acara ini tidak sekedar hanya bincang-bincang, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat Kota Banda Aceh khususnya dan masyarakat Aceh secara umum. Pak Ketua, hari ini kita mengambil tema Kiat DPRK Banda Aceh menjaring aspirasi rakyat di tengah COVID. Tentunya kita tahu bahwa selama COVID berlangsung tentu tidak mudah bagi DPRK sendiri dalam melaksanakan programnya, karena ada beberapa kendala barangkali. Ini yang ingin kita tanyakan kepada Pak Ketua DPRK. Kira-kira bagaimana mengumpulkan atau menggerakkan anggota-anggotanya yang kita tahu bahwa dari berbagai macam partai tentunya, tapi terlihat bahwa DPRK Banda Aceh ini lebih aktif terlihat dari DPRK yang ada di Banda Aceh, dan ini tentu kita pantas memberikan apresiasi kepada DPRK Banda Aceh. Nah, bagaimana Pak Ketua menyiasati atau melaksanakan tugas-tugas di tengah konflik, di tengah COVID-19 ini, Pak Ketua? Silakan. Ya, terima kasih Pak Bukhari Amali. Terima kasih pada seluruh pendengar Serambi FM dimanapun Anda berada. Jadi memang ini merupakan sebuah tantangan bagi kami di DPRK Banda Aceh, dan saya sudah pernah mengalaminya dulu ketika awal-awal menjadi anggota DPRK tahun 2004. 3 bulan setelah itu terjadi peristiwa tsunami yang menghancurkan 2/3 kota Banda Aceh, sehingga kita bekerja dalam situasi yang sangat di luar prediksi, dan itu terjadi kembali ketika awal pertengahan Maret kita menghadapi pandemi COVID-19, ya, di mana setelah pemerintah secara resmi mengumumkan bencana nasional non alam, ini menyebabkan terjadinya pembatasan, sehingga setelah kita melakukan berbagai upaya, biasanya kami lebih efektif menggunakan sarana sosial media, ya. Jadi kami mendengar pendapat masyarakat, suara para netizen, dan juga memang meskipun ada pembatasan pelaksanaan protokol kesehatan, ada beberapa kegiatan juga kita laksanakan, Pak Bukhari. Jadi misalnya kita melakukan kegiatan sosialisasi kanun terkait dengan bagaimana masyarakat mempersiapkan diri tetap beraktivitas tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu kita lakukan di akhir bulan Maret. Kemudian juga kita laksanakan di bulan Mei. Jadi ada 2 kali kita melaksanakan sosialisasi kanun, ya, dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari situ kita mendapatkan informasi bahwa memang pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh. Ada beberapa juga masyarakat yang terdampak di sektor ekonomi, sektor sosial, dan berbagai sektor lainnya. Karena itu, yang pertama kami lakukan adalah ketika di pertengahan Maret, tepatnya 15 Mei, kami bermusyawarah di DPRK Banda Aceh mendengarkan masukan dari warga kota, itu mendesak pemerintah kota untuk meliburkan sekolah, artinya memindahkan belajar sekolah dari sekolah ke rumah atau menggunakan sistem daring. Itu mendapat respon yang sangat baik. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2020, pemerintah Kota Banda Aceh bersama unsur Forkopimda itu membentuk tim siaga COVID-19 di Kota Banda Aceh. Sehingga kemudian upaya penanggulangan pencegahan COVID-19 di Kota Banda Aceh itu menjadi dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Nah, ini berjalan sehingga 2 pekan sekali kami di Forkopimda, saya sebagai salah satu unsur pengarah, ya, dengan tim yang diketuai oleh Wali Kota Banda Aceh selaku kepala daerah, melakukan mapping pemetaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kota Banda Aceh, khususnya di saat darurat COVID ini. Nah, itu kemudian kita mendapatkan respon balik dari masyarakat. Misalnya ternyata penerapan jam malam, kemudian pembatasan di warung kopi dan tempat-tempat keramaian itu membuat aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Tapi pada saat itu, ketika pemerintah kota bersama juga DPRK dan
masyarakat lainnya bersepakat untuk menerapkan protokol kesehatan, bahkan ketika itu heboh tentang lockdown Banda Aceh, ya itu apa namanya, kan ada reaksi yang timbul. Lalu ketika kita melakukan evaluasi, apa namanya, tidak lagi misalnya warung kopi usah dibuka, tapi dengan pembatasan dan sebagainya, sudah longgar, jam malam dicabut, ya. Jadi akhirnya apa namanya, masyarakat bisa kembali normal. Tapi justru saat ini itu kondisi kita sudah terjadi peningkatan kasus yang sangat tinggi, ya. Data terakhir 2 hari yang lalu itu sudah ada 22 kasus positif COVID di Kota Banda Aceh. Dan alhamdulillah kemarin dan hari ini sudah ada beberapa yang sembuh. Tapi ini memberikan sinyal warning kepada kita agar kita tetap waspada, ya. Tidak boleh mengabaikan atau bersikap abai terhadap pandemi COVID-19 ini, seperti itu, Pak Mutari. Iya. Ini menarik sekali ini Pak Ketua. Soal tadi Pak Ketua sempat menyinggung soal apa namanya belajar siswa itu daring dari rumah, dari sekolah pindah ke rumah. Nah, kita juga mendapat informasi bahwa tanggal 13 itu ada sekolah mulai melakukan aktivitas belajar dengan sistem tatap muka. Di Banda Aceh mungkin bisa apa namanya wali kota atau yang berada SD dan SMP itu berada di bawah wali kota Banda Aceh. Betul. Tapi kan SD dan MSen itu berada di Kemenang. Itu kan persoalannya akan menjadi lain. Tetapi masalahnya Kemenang itu pun kan warga Banda Aceh itu Pak Ketua. Betul. Ya. Amin. Ini kan DPRK saya kira juga berkewajiban untuk apa namanya mengawasi ini soal siswa ini, karena kita tahu bahwa kita tidak yakin siswa min atau mas yang ada di sana bisa menjaga diri dengan protokol kesehatan. Nah, di sini bagaimana pengawasan yang akan dilakukan oleh DPRK meskipun ini instansinya berbeda. Saya kira ini laporan yang harus dilakukan oleh DPR. Benar, Pak Mukhari. Jadi tanggal 4 Juni 2020 saya mengikuti diskusi virtual bersama Wali Kota Banda Aceh dan Kepala Dinas Pendidikan, ya. Dalam ketika itu Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh mempresentasikan bahwa survei yang mereka lakukan itu ada 49%, artinya orang tua atau masyarakat yang menginginkan agar sekolah kembali aktif proses belajar mengajarnya. Nah, tapi juga ada fakta yang saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan bahwa ada 40-an% juga masyarakat yang menganggap bahwa pandemi ini mengancam keselamatan anak-anak, keselamatan guru, dan keselamatan orang tua. Oleh karena itu, ketika itu kondisi kita saat itu masih hijau, zona hijau, ya. Jadi ketika itu saya mengingatkan di awal Juni bahwa kita jangan mencoba spekulasi, karena seperti Korea Selatan saja yang mereka menerapkan protokol kesehatan sangat ketat, kemudian di Beijing juga Tiongkok, itu setelah mereka membuka sekolah kemudian harus meliburkan kembali karena terjadi peningkatan kasus. Nah, ketika itu saya katakan bahwa ini harus betul-betul ketat dilakukan evaluasi, dan kebijakan untuk membuka atau tidak membuka sekolah, khususnya pada saat itu sebelum masuk tahun ajaran baru, sebelum libur, itu harus betul-betul kita putuskan bersama di Forkopimda Banda Aceh. Artinya keputusan itu tidak semerta-merta dilakukan di Dinas Pendidikan atau Kemenang dan sebagainya. Nah, kemudian pada tanggal 3 Juli yang lalu, hari Jumat kemarin, dalam rapat Forkopimda dengan sangat tegas setelah mendapatkan masukan dari teman-teman anggota DPRK, dari para orang tua, kepala sekolah, juga saya mendapatkan suara para netizen di sosial media yang menyampaikan meski ada pro kontra terhadap kegiatan PBM, proses belajar mengajar yang akan dilakukan pada tanggal 13 Juli ini. Saya mengingatkan kepada Pak Wali dan juga jajaran Dinas Pendidikan dalam rapat tersebut pada tanggal 3 Juli hari Jumat kemarin, bahwa yang pertama memang kewenangan yang sekolah yang berada di kewenangan pemerintah kota mulai dari PAUD, TK, SD, SMP itu keputusannya berada pada kita. Tentu saya mengingatkan ini harus cukup hati-hati. Kita jangan berspekulasi. Bahkan hasil evaluasi yang kami lakukan kemarin itu terjadi peningkatan kasus sesuai dengan keputusan Menteri Kemendagri atau Kementerian Kesehatan bahwa Banda Aceh sebenarnya sudah masuk lagi dalam kawasan zona merah. Meskipun itu tidak dideklar lagi seperti kemarin oleh BNPB, ya, atau surat edaran gubernur. Tapi artinya ini terjadi peningkatan kasus di Kota Banda Aceh. Karena itu
saya meminta kepada wali kota dengan sangat tegas agar cukup hati-hati. Kita akan evaluasi nanti mendekati hari H, tapi sampai saat ini kita belum memberikan kesepakatan untuk membuka sekolah khususnya di Kota Banda Aceh. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan sekolah yang berada di bawah kewenangan provinsi, yaitu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa sejak tahun 2017 SMA dan sederajat itu kan di kewenangannya dialihkan ke pemerintah provinsi. Kemudian ada juga sekolah di Banda Aceh yang berada di kewenangan Kementerian Agama seperti MIN, MSEN, dan MAN. Saya mengingatkan bahwa meskipun beberapa waktu yang lalu Kepala Dinas Pendidikan Aceh sudah menyampaikan bahwa diputuskan SMA dan sederajat itu akan dimulai pada tanggal 13 Juli. Kemenang juga seperti itu. Saya mengingatkan dalam rapat tersebut, Anda jangan lupa bahwa ada keputusan bersama 4 menteri pada tanggal 15 Juni 2020 yang lalu yang ditandatangani yang pertama oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Mendagri yang menyatakan itu tepatnya dalam putusan 4 menteri itu di pasal 9A poin 1 huruf A dinyatakan bahwa hanya sekolah yang berada di zona hijau saja yang bisa membuka sekolah, itu pun dengan terbatas. Tapi selain hijau, apakah kuning, oranye, atau merah, itu dilarang buka sama sekali. Sementara kondisi hari ini kita itu kan masih status pusat itu kuning, meskipun hasil evaluasi kita sudah merah. Oleh karena itu, kami juga mengimbau, kami mengingatkan bahwa pemegang otoritas di Kota Banda Aceh ini siapa? Apakah Kepala Dinas Pendidikan, apakah Kemenang? Bukan. Sesuai dengan keputusan keputusan Presiden dan juga arahan dari Kepala BNPB dan juga pemerintah pusat, bahwa kewenangan di masa COVID ini berada pada tim gugus tugas Kota Banda Aceh yang dikepalai oleh wali kota dan unsur Forkopimda sebagai tim pengarahnya. Artinya, kenapa? Karena ketika kasus nanti terjadi di sekolah, misalnya katakanlah di sekolah MIN, itu yang muncul datanya bukan MIN, tapi munculnya Banda Aceh. Ketika ada kasus di SMA yang dicatat data di pusat, kasusnya di Banda Aceh. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa dalam waktu dekat ini itu ada 9.000 calon mahasiswa baru yang mereka akan tes masuk kampus di Darussalam. Ya. Ini juga sebuah hal yang perlu kita perhatikan. Saya menyampaikan ketika itu mendorong pemerintah kota untuk berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dengan pemerintah provinsi dan juga kampus agar memastikan, karena dalam kesepakatan Kementerian 4 Menteri itu disebutkan dikecualikan untuk pesantren, pendidikan agama, dan kampus. Karena itu, bagi kampus yang akan melaksanakan penerimaan calon mahasiswa baru yang kurang lebih ada 9.000 orang, itu agar benar-benar memastikan penerapan protokol kesehatan. Dan bagi mereka yang masuk ke Kota Banda Aceh, datang dari daerah zona merah, itu harus melengkapi surat bebas COVID. Kita tidak mau berspekulasi. Begitu juga dengan sekolah-sekolah ini ya. Karena ketika ada kasus nanti yang disalahkanlah Kota Banda Aceh, dan kami sebagai wakil masyarakat Banda Aceh tentu juga akan bertanggung jawab terhadap hal itu. Karena itu kami meminta kepada semua pihak, memang benar bahwa anak-anak mungkin sudah bosan di rumah orang tua, tapi menurut kami keselamatan anak-anak kita, keselamatan tenaga pendidik, keselamatan orang tua itu juga harus menjadi prioritas utama. Seperti itu Bang Mukadi. Iya. Saya juga mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh 4 menteri itu, Pak Ketua ya. Artinya misalkan untuk SD, untuk TK itu tidak boleh dulu untuk TK. Kemudian juga untuk perguruan tinggi mungkin juga tidak ada belajar sistem tatap muka sampai akhir tahun kalau saya tidak salah. Nah, yang ada kan dari SD sampai SMA, meskipun itu kewenangan berbeda-beda, tetapi tetap sama penduduk Banda Aceh. Nah, khusus untuk TK, apakah ini memang kita tutup sama sekali atau seperti apa khusus untuk Banda Aceh ini, Pak Ketua? Ya, sesuai dengan regulasi dari pemerintah tadi ya, keputusan menteri, bahwa ini yang jadi masalah ini, kita ini hari ini kan zona kuning versi pemerintah. Sementara hasil evaluasi kita sudah meningkat masuk ke merah. Artinya kalau mengacu kepada keputusan menteri tadi, bahwa yang boleh buka itu kan hijau. Artinya kita belum boleh buka. Apalagi ini terhadap anak-anak kita, anak TK. Ya. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka nanti mau menggunakan masker ketika di sekolah, kemudian menjaga jarak physical distancing, sudah
2-3 bulan mereka nggak ketemu teman, kemudian ketika orang tua menjemput nanti harus jaga physical distancing, ini kan sangat sulit terjadi. Dan memang dari beberapa kasus yang terjadi di Aceh, termasuk di Banda Aceh, itu sudah ada beberapa anak-anak siswa di Banda Aceh yang positif, meskipun kejadiannya bukan di sekolah, seperti itu. Kita tahu bahwa Banda Aceh adalah salah satu daerah yang ibu kota yang tentunya kanun-kanun yang dilahirkan lebih kepada pelayanan publik. Betul. Mungkin akan beda dengan kabupaten yang ada di daerah, karena kita konsentrasinya bagaimana publik bisa terlayani dengan baik, apakah itu di soal air, soal listrik, soal sampah, dan soal kesehatan dan sebagainya. Nah, dari beberapa kanun yang akan dan sedang diproses sekarang di DPRK, kira-kira yang menjadi prioritas dari DPRK untuk bisa lahir dalam mungkin tahun ini atau malah dalam waktu dekat, yang mungkin dianggap paling mendesak, yang mana itu, Pak Ketua? Ya, terima kasih Pak Mukhari. Jadi kami di DPRK Banda Aceh, meskipun dalam situasi pandemi COVID ini tetap bekerja, kita telah melaksanakan fungsi-fungsi kita. Ada 3 fungsi pokok anggota DPRK, yaitu fungsi legislasi, bagaimana menyiapkan regulasi bersama pemerintah Kota Banda Aceh, kemudian juga ada fungsi budgeting, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, selama ini memang kita melihat bahwa banyak masukan diberikan masyarakat. Salah satu kelemahan legislatif adalah menghasilkan regulasi atau menjalankan fungsi legislasi. Karena itu di periode ini kami sudah berkomitmen antara pimpinan dengan anggota DPRK bagaimana agar peran kita dalam menjalankan fungsi legislasi itu betul-betul ditingkatkan. Karenanya di awal tahun 2020 kita bersama pemerintah kota sudah bersepakat untuk menetapkan program legislasi Kota Banda Aceh tahun anggaran 2020, di mana pemerintah Kota Banda Aceh mengajukan 20 rancangan kanun ya kepada kita, 18 ya, kemudian 18 rancangan kanun kita tetapkan menjadi Prokda. Tapi kemudian dari 18 rancangan kanun itu yang disiapkan naskah akademik dan berbagai dokumen dan sudah kita paripurnakan menjadi rancangan kanun itu hanya 6. Ada kanun tentang bangunan gedung, ada rancangan kanun tentang rencana detail tata ruang, rancangan kanun tentang RTH, rancangan kota layak anak, rancangan kanun tentang pemerintahan mukim dan sebagainya. Tapi kemudian kami juga memandang di DPRK Banda Aceh bahwa ada beberapa kanun yang menurut kami hasil konsultasi kami dengan para pakar, penjaringan aspirasi yang kami dapatkan di masyarakat, agar mengusulkan beberapa kanun. Dan itu kemudian setelah kita bersepakat, kita berdiskusi dan menyiapkan dokumen naskah akademik, maka DPRK Banda Aceh kemudian memutuskan untuk mengajukan 5 rancangan kanun inisiatif. Jadi DPRK itu punya 5 rancangan kanun usulan inisiatif DPRK. Ini menurut kami sebuah tantangan karena belum pernah terjadi sebelumnya di DPRK itu mengajukan 5 rancangan usulan dari DPRK. Nah, yang pertama yaitu rancangan kanun tentang pemilihan kecil secara serentak menggunakan e-voting, ya. Jadi kemudian kenapa ini penting menurut kita? Karena Banda Aceh yang sudah ditabalkan sebagai smart city, kota smart, ya. Bagaimana seharusnya dengan kita mampu memanfaatkan kemajuan teknologi IT yang ada di Kota Banda Aceh, apalagi di era revolusi industri 4.0, 4.0 ini Banda Aceh hari ini pengguna internet itu sangat tinggi ya. Jadi bagaimana kemudian kami mengharapkan agar pemerintah bisa melaksanakan pemilihan kecil secara serentak. Ini banyak keuntungan akan kita peroleh, ada penghematan anggaran, kehematan waktu, dan juga kemudahan bagi pelaksana. Di samping juga menghemat anggaran dan juga berupaya memutus terjadinya kecurangan seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kita diusulkan oleh Komisi 1 yang membidangi pemerintahan. Sementara Komisi 2 itu mengusulkan rancangan kanun tentang rencana induk kepariwisataan Kota Banda Aceh. Ini menjadi penting menurut kami, Bang Fahri. Kenapa? Karena di tahun 2019, itu akhir 2019, ada data yang disampaikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh bahwa jumlah wisman, wisatawan mancanegara atau wisnu, wisatawan Nusantara yang datang ke Banda Aceh itu sebanyak 500.000 lebih atau setengah juta. Nah,
Jadi begitu banyak wisatawan datang Kota Banda Aceh. Tapi yang menjadi catatan kita, sampai dengan saat ini kita belum punya sebuah regulasi atau kanun yang mengatur khusus tentang kepariwisataan di Kota Banda Aceh. Yang baru ada itu baru kanun retribusi izin pariwisata. Menurut kami menjadi sangat penting hadirnya kanun ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ini diinisiasi oleh Komisi 2. Nah, kemudian yang ketiga, ini menjadi sangat penting yaitu untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Kemudian juga mencegah terjadinya kebocoran atau terjadinya pengutipan oleh jukir-jukir ilegal. Maka DPRK, karena kita melihat target-target PAD dari sektor parkir ini selama ini belum maksimal tergarap. Dalam hitungan-hitungan kita itu seharusnya di atas 15 miliar. Tapi itu maksimal 5 miliar juga belum mampu dicapai. Oleh karena itu, kita teman-teman di Komisi 3 DPRK mengusulkan sebuah kanun, yaitu kanun retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus. Maknanya bagaimana? Nanti di tempat-tempat parkir itu akan ditempatkan semacam alat. Jadi kita tinggal gesek kartu saja. Jadi semacam non tunai. Kita tidak lagi berhubungan dengan uang. Jadi tinggal kita punya kartu gesek saja seperti di Jakarta beberapa atau menggunakan barcode. Jadi kita tidak berhubungan dengan uang dan pasti itu dana yang diberikan oleh masyarakat ini akan masuk ke kas daerah tanpa adanya kebocoran dan sebagainya. Ini hitungan-hitungan kami sih bahkan bisa mencapai di atas 15 miliar seperti itu, Pak Mukari. Kemudian yang keempat, ini tentang begitu terjadinya masalah dalam keluarga. Ini kan punca masalah di negeri ini kan berawal dari keluarga. Karena itu menurut kami perlu diperkuat ketahanan keluarga. Karena itu juga kita melihat angka kekerasan itu juga semakin meningkat. Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak. Dari data yang disampaikan oleh Polresta juga semakin meningkat. Karenanya teman-teman di Komisi 4 mengusulkan rancangan kanun tentang ketahanan keluarga. Nah yang terakhir, Banda Aceh adalah kota pusaka para raja. Usia Banda Aceh sudah lebih 800 tahun. Kita memiliki begitu banyak situs-situs sejarah, cagar budaya yang hari ini maaf dalam tanda kutip kita malu ketika ada tempat-tempat cagar budaya kemudian digunakan sebagai tempat jualan, tertupi dan sebagainya. Karena itu, untuk memberikan proteksi perlindungan kepada situs cagar budaya ini, maka teman-teman di Badan Legislasi DPRK mengusulkan sebuah kanun yaitu tentang perlindungan situs dan cagar budaya serta sejarah Kota Banda Aceh. Nah, 5 rancangan kanun ini menurut kami sangat urgen dan mendesak untuk kita sahkan. Karena itu teman-teman mengusulkan dalam tahun ini seperti itu. Ya, dari 5 kanun yang Pak Ketua paparkan tadi memang sangat penting, sangat penting dan perlu segera diselesaikan, disahkan. Tapi kalau dari 5 ini yang langsung berhubungan dengan publik dan juga berkepentingan dengan daerah adalah tentang perparkiran kalau saya betul. Karena parkir ini kan menyangkut langsung dengan masyarakat. Betul. Juga akan memberi PAD atau income bagi daerah tentunya. Nah ini kan persoalan parkir di Banda Aceh ini belum tertib kalau kita lihat, terutama di jalan-jalan yang seperti Jalan Nyak Makam. Betul. Kemudian juga di Jalan Teguh Umar yang di depan Rumah Sakit Harapan Bunda itu. Betul. Kalau di Nyak Makam itu hampir sepanjang jalan ini malah sudah ke badan jalan Pak Ketua. Tapi di daerah-daerah tertentu misalkan ada juga yang sistem portal ya. Yang portal di dalam portal di luar juga ada. Itu. Bagaimana mungkin bisa membocorkan kira-kira kalau bagi masyarakat yang tidak akan patuh terhadap kanun ini, apakah akan ada sanksi atau seperti apa itu, Pak Ketua? Ya, terima kasih Pak Mukari. Tentu ini ranahnya pemerintah kota, leading sektornya Dinas Perhubungan. Kami di DPRK Banda Aceh melalui Komisi 3 yang membidangi pembangunan dan keuangan daerah, terus mendorong agar instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan, yang pertama memastikan, karena kan juga sering kita dapatkan keluhan. Saya juga sering naik roda 2, ketika kita mau parkir nggak nampak tukang parkirnya. Ketika kita mau keluar, prit kan disuruh prit. Pak tepe kan. Nah, jadi ini kan artinya dia beda pajak daerah dengan retribusi daerah. Retribusi daerah itu, jadi yang dipungut di pinggir jalan itu namanya retribusi daerah. Betul. Tapi kalau rumah sakit dia punya lahan seperti ZA, Rumah Sakit Zainal Abidin itu mereka kan punya
tempat parkir sendiri, maka mereka namanya memberikan pajak parkir, bukan retribusi parkir. Nah, kalau kita maknai retribusi itu adalah seseorang memberikan retribusi karena dia mendapatkan pelayanan. Jadi kita tadi ketika datang parkir, dilayani oleh tukang parkir, dipersilakan Anda parkir di sini dijaga. Malah ada beberapa tempat karena cuaca sangat terik tutup dengan kardus. Kemudian ketika kita luar, mungkin ketika kita mau keluar, kalau aturannya 1.000 malah mungkin 2.000 kita berikan. Karena apa? Kita memberikan retribusi ini karena ada pelayanan yang kita dapatkan. Karena itu seharusnya pemerintah Kota Banda Aceh itu memberikan pelayanan terbaik kepada warga kota khususnya di sektor peparkiran. Dan juga kita mendorong, kami juga sudah mengevaluasi ada beberapa titik misalnya yang sebenarnya itu di dalam protokol di Banda Aceh itu tidak bisa diberikan izin parkir. Kami menanyakan kemarin kepada pemerintah Kota Banda Aceh, pada Dinas Perhubungan, kenapa diberikan? Itulah Pak, ada warung kopi di situ, setiap hari penuh, kalau kami nggak berikan ini kan juga macet dan sebagainya. Jadi ini hal menurut ini seperti menurut kami perlu disiasati dan juga ditertibkan. Bagaimana kemudian membudayakan hidup tertib, ini kan perlu ada law enforcement, penegakan hukum. Misalnya sudah ada beberapa kawasan di Jalan Minyak Makam sudah dibuat portal, mereka harus parkir. Tapi ketika juga ada yang parkir di luar zona itu harus ada sanksi. Misalnya sanksi lokal oleh pemerintah kalau mobil itu dikunci misalnya. Tapi ini kan juga belum memberikan shock terapi. Ya. Jadi oleh karena itu kenapa? Karena nanti orang akan memilih, tidak parkir dalam kamehai, nah udah parkir luar loh. Kan itu. Seperti pasar ikan misalnya, udah ada pasar yang resmi, tapi ada juga orang jualan di jembatan misalnya. Akhirnya orang akan cari tempat beli yang lebih dekat seperti itu. Oleh karena itu kita mengharapkan dalam law enforcement itu tidak pilih kasih. Dan karena memang kami mendapatkan update informasi bahwa ada beberapa kawasan misalnya seperti di depan Cipnun, atau di kawasan Makam itu dulunya setiap hari pemasukan sebelum ada tempat parkir khusus itu hanya 125.000 per hari. Tapi hari ini itu sampai lebih 1 juta setiap harinya. Ya, kenapa? Karena sudah lebih tertib dan sebagainya. Dan kita mengharapkan nanti ke depan dengan adanya parkir non tunai, ya, jadi masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan transaksi dan kemudian memastikan bahwa uang yang mereka berikan itu sampai ke kas daerah atau kas negara seperti itu. Kita bergeser sedikit ke isu kesehatan, Pak Ketua. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, mungkin juga sudah diketahui oleh publik bahwa di Rumah Sakit Meraksa Banda Aceh ada kasus di mana petugas medis dan dokter sendiri juga menjadi korban dalam keadaan akut akibat COVID-19 ini. Kita tentu berharap kasus ini tidak terulang lagi, terutama terhadap petugas kesehatan. Bagaimana? Kami juga mendengar bahwa Pak Ketua dengan timnya juga sudah turun ke rumah sakit tersebut, memantau secara langsung. Bagaimana sebenarnya info yang perlu diketahui oleh publik terhadap kasus ini, Pak Ketua? Ya, baik. Terima kasih, Pak Bukhari. Selaku salah seorang anggota pengarah di tim gugus tugas penanganan COVID di Kota Banda Aceh bersama unsur Forkopimda, saya sejak awal atas nama pimpinan anggota DPRK itu mengingatkan berkali-kali kepada pemerintah Kota Banda Aceh, terutama untuk pihak Rumah Sakit Meraksa dan Dinas Kesehatan yang membawahi Puskesmas di Kota Banda Aceh, agar yang pertama memperhatikan kesiapan rumah sakit atau tenaga medis, para medis dan juga fasilitas rumah sakit di Kota Banda Aceh. Sebagai contoh misalnya Rumah Sakit Meraksa itu menangani bukan hanya pasien dari Banda Aceh saja, tapi juga dari Aceh Besar, Aceh Jaya, bahkan ada dari Sabang seperti itu. Karena itu kita meminta kepada pemerintah kota sejak awal untuk keamanan dan kenyamanan bagi tenaga medis dan para medis yang bekerja itu memastikan bahwa mereka itu memiliki alat pelindung diri atau APD yang standar. Ini berulang-ulang kali saya sampaikan kepada dinas terkait juga kepada dalam rapat Forkopimda yang dipimpin oleh Wali Kota Banda Aceh. Nah, memang dari hasil informasi yang kami dapatkan bahwa pada tanggal 4 Juli yang lalu itu ada 2 tenaga medis, 2 orang dokter dan juga 1 orang tenaga laboran yang terpapar COVID-19. Artinya mereka berdasarkan hasil swab itu positif. Nah, ketika mendapatkan informasi ini tentu ini mengejutkan. Bahkan saya juga dapat informasi pihak
rumah sakit sempat down juga karena tidak menyangka. Tapi dari hasil investigasi yang kami lakukan, kami juga mendapat keluhan dari teman-teman tenaga medis yang ada teman misalnya istrinya dokter di rumah sakit Meraksa. Mereka mengeluh misalnya terbatasnya peralatan. Misalnya idealnya masker yang diberikan kepada tenaga medis, apalagi mereka berhadapan langsung dengan pasien COVID itu minimal N95 ya, N95. Tapi apa yang terjadi? Malah mungkin karena keterbatasan itu yang hanya mendapatkan masker bedah. Bahkan ada beberapa para medis mereka itu menggunakan masker yang tidak standar. Jadi sejak awal kami mendorong pemerintah kota agar di rumah sakit dan puskesmas itu kepada para tenaga medis, mereka menjalankan misi yang amat mulia, diberikan proteksi yang maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mendorong juga agar mereka ini kan imunitasnya harus terus terjaga. Jadi dipastikan agar mereka tetap kondisi fit, melayani, tidak terpecah konsentrasi, maka kepada tenaga medis dan para medis itu juga harus diberikan suplemen, vitamin, sehingga mereka bisa tetap bugar menangani para pasien. Kemudian juga kami mendorong, ini kami sampaikan informasi, di awal April, 8 April 2020, kami pimpinan dan Komisi 4 yang membidangi kesehatan itu mengunjungi Rumah Sakit Meraksa untuk melihat kesiapan fasilitas penanganan pasien COVID. Ketika itu kami mendapatkan informasi dari Dirut Rumah Sakit Meraksa bahwa memang sudah disiapkan fasilitas untuk penanganan COVID. Tapi itu hanya untuk bukan pasien yang sakit. Artinya pasien OTG ya seperti itu. Positif tapi misalnya sehat. Atau ketika itu dikatakan ODP dengan gejala. Tidak menangani pasien COVID positif yang sakit, apalagi akut. Dan memang konsekuensi dari ditunjuknya Rumah Sakit Meraksa sebagai rumah sakit rujukan oleh pemerintah provinsi, ini ada kendala tersendiri di Banda Aceh. Rumah Sakit Meraksa secara fasilitas itu belum cukup standar untuk melayani pasien COVID yang sakit, yang positif. Ya, kami sudah kunjungi, itu hanya tersedia 4 kamar. Sementara ketika terjadi tenaga kesehatan yang positif tanggal 4 yang lalu, itu ruang tersebut sudah terisi dengan pasien titipan, ya. Sehingga Rumah Sakit Meraksa itu sempat melayani sampai dengan 15 pasien, ya. Nah, sehingga dokter ini, tenaga laporan ini dilayani, dimasukkan di ruang yang bukan untuk penanganan COVID, ya, tapi di ruang VVIP. Coba bayangkan, seharusnya untuk penanganan COVID itu ruangnya harus standar, tertutup. Ini untuk tiba menauri ya, buat makanan, cleaning service, membersihkan, itu kan sangat bahaya seperti itu. Jadi, tapi alhamdulillah kita dapatkan informasi bahwa tenaga medis ini sudah sembuh seperti itu ya. Tapi kita juga mendorong pemerintah kota agar mempersiapkan fasilitas. Karena nanti suka tidak suka ketika di rumah sakit umum sudah penuh, pasti Rumah Sakit Meraksa nanti akan menjadi rujukan. Ya, jadi kemudian kami juga mendorong agar kepada tenaga medis dan para medis, ini kan juga ada kendala. Di beberapa daerah misalnya mereka itu kemudian karena ketahuan melayani pasien positif COVID, itu seperti di ZA, Rumah Sakit ZA, itu ada perawat yang kemudian ketika pulang ke kampung ditolak oleh masyarakat atau oleh ibu kosnya. Karena itu, untuk mengantisipasi itu, maka kami meminta kepada pemerintah menyiapkan sebuah penginapan khusus kepada mereka. Jadi mereka setiap pagi dijemput, diantar jemput, disediakan transportasi khusus, disiapkan logistik, dan diberikan support untuk keluarga mereka. Kenapa? Karena taruhannya itu nyawa bagi mereka ketika mereka membantu saudaranya yang sakit, tapi juga mereka mempertaruhkan keselamatan mereka. Karena itu salah satunya pemerintah perlu menyiapkan tempat penginapan khusus untuk tenaga medis dan paramedis. Dan kami berharap ya, tentu kita berharap mudah-mudahan ini yang terakhir lah ada tenaga medis yang terpapar COVID-19. Karena itu salah satunya cara yang paling efektif menurut kami memastikan agar mereka terlindungi dalam menjalankan tugas dengan tersedianya alat pelindung diri atau APD yang standar dan maksimal seperti itu. Iya, sangat sangat brilian ya ide ini dan juga untuk memutus mata rantai kemungkinan bersentuhan. Lalu bagaimana Pak Ketua juga memantau ide-ide yang disampaikan ini, apakah sudah ada respon dari pemerintah Kota Banda Aceh, Pak Ketua? Ya, memang dalam beberapa rapat kami selalu menyampaikan dalam itu rapat Forkopimda ya. Ketika misalnya di awal-awal itu di beberapa puskesmas mereka itu kan menyediakan perawat atau tenaga paramedis itu bahkan dokternya. Dari hasil kunjungan yang kami lakukan ke beberapa puskesmas di awal-awal April seperti itu,
itu banyak masih menggunakan mantel hujan, ya, karena khawatir. Itu pun dengan menggunakan uang meripay ya, beli sendiri seperti itu. Tapi alhamdulillah hari ini sudah ada perubahan lah, sudah diberikan baju dan yang standar dan sebagainya. Meskipun juga kita menerima keluhan dan di beberapa karena kenapa? Kami dalam proses ini sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat untuk penganggaran selama masa COVID itu tidak ada intervensi dari legislatif. Artinya apa? Pemerintah pusat sudah mengeluarkan regulasi Kementerian Dalam Negeri bahwa untuk refocusing dan realokasi anggaran COVID itu bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah, pemerintah kota. Jadi kami tidak melakukan intervensi, bahkan anggaran kami di sekretariat DPRK dipotong 13,6 miliar. 13 miliar lebih. Bahkan di tahap pertama sebagai bentuk keprihatinan kami, dukungan kami, support kami kepada tenaga medis, kami mengalihkan 1,2 miliar anggaran perjalanan dinas DPRK untuk diberikan APD bagi tenaga medis dan paramedis. Yang kemudian itu kita belikan masker dan dibagikan kepada masyarakat. Artinya dari segi anggaran itu sudah ada alokasi anggaran dialokasikan untuk membeli APD. Ya, jadi yang pertanyaannya kemudian kenapa dalam proses realisasinya itu ada kendala-kendala di lapangan. Karenanya saya mengingatkan juga pemerintah kota dan Ibu Direktur merasa, karena apa? Karena RSUD Meraksa ini kan dia BLUD, Badan Layanan Umum di daerah. Artinya dia memiliki kebebasan untuk mengelola rumah tangganya sendiri seperti itu. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, apa yang mesti dan mungkin pantas diketahui oleh publik. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Bang Fahri dan para pendengar Serambi FM dimanapun berada. Tentu kami bersyukur bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan dan juga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diamanahkan oleh negara, khususnya kepada kami selaku pimpinan dan juga anggota DPRK Banda Aceh. Sesuai dengan tema kita, bagaimana kiat menjaring aspirasi, tentu kami akan tetap bekerja ya, menyampaikan, menggali informasi dari masyarakat, kemudian menyuarakan aspirasi itu kepada pihak terkait, khususnya pemerintah Kota Banda Aceh. Meskipun ada pembatasan, misalnya kita juga harus menunda pelaksanaan reses yang seharusnya kita laksanakan di bulan Juni, Bang Mukari, tapi itu kita geser ke bulan 8 atau bulan 9 yang akan datang, karena memang ada pembatasan jumlah peserta dan sebagainya. Kemudian juga tapi itu tidak menghalangi kita untuk terus berinteraksi dengan masyarakat, karena kami juga perlu update informasi keluhan-keluhan masyarakat. Makanya teman-teman di DPRK Banda Aceh selama ini sudah memfungsikan sosial media. Kita punya Facebook, punya Instagram, DPRK Banda Aceh, dan juga personal anggota DPRK. Ini bisa digunakan oleh publik sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi. Makanya saya secara pribadi selaku ketua lembaga juga sering menggunakan akun Facebook saya atau sosial media saya untuk menangkap aspirasi dari para netizen dari warga kota. Biasanya yang saya lakukan adalah sebelum saya rapat bersama Forkopimda, bersama wali kota, saya itu merangkum masukan-masukan, kritikan, saran dari warga kota atau siapapun yang di sosial media, saya rangkum, kemudian saya diskusikan dengan teman-teman DPRK sehingga menjadi sebuah bahan yang nantinya saya sampaikan dalam forum rapat Forkopimda. Kenapa? Karena forum Forkopimda ini merupakan forum tertinggi untuk pengambilan kebijakan polisi di Kota Banda Aceh. Setelah rapat selesai, biasanya saya menginformasikan feedback, hasil rapat-rapat atau apa yang saya sudah sampaikan kepada masyarakat sebagai respon dari keluhan mereka, saya share kemudian di sosial media sehingga mereka tahu bahwa DPRK Banda Aceh sudah menyampaikan. Dan jadi PR kami kemudian adalah memastikan bahwa masukan-masukan ini tentu dieksekusi dan diakomodir oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Dan kami juga mengimbau agar masyarakat Kota Banda Aceh khususnya agar kita karena situasi ini pandemi belum berakhir, kita tetap memastikan penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, kemudian membiasakan mencuci tangan agar kondisi kita tetap bersih dan steril, lalu menjaga jarak ketika kita duduk di tempat-tempat sarana publik, dan kalau memang kami mengimbau jika tidak ada kegiatan sangat penting itu lebih baik tidak keluar rumah, terutama anak-anak kita. Tapi juga yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita memperbanyak
doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu membiasakan membaca doa kunun nazilah di salat-salat kita, karena di samping kita berikhtiar dengan ikhtiar duniawi, tapi juga kedekatan kita, doa-doa kita itu insya Allah akan menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi yang sudah mengancam bukan hanya Banda Aceh, bukan hanya Aceh, tapi Indonesia dan juga dunia seperti itu. Iya, luar biasa Pak Ketua. Menarik sekali, namun waktu kita yang terbatas, kami sangat bergembira bisa menggelar acara ini dengan DPRK Banda Aceh yang kami lihat memang sangat banyak manfaatnya. Tapi sekali lagi Pak Ketua, karena waktu kita terbatas dan juga mungkin kita punya aktivitas yang lain, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua dan juga seluruh jajaran DPRK Banda Aceh. Semoga kita bisa berjumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.